Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Amma ba'du, yang terhormat para pimpinan di Muslimat Nahdlatul Ulama, pengurus pusat Muslimat Nahdlatul Ulama, Ibu Khofifah Indar Parawansa, juga semua jajaran pengurus di pengurus pusat. Ada Ibu Mahfudzoh yang saya hormati, ada Ibu Ulfa yang saya hormati, juga para pimpinan Muslimat wilayah Nahdlatul Ulama, wilayah Jawa Tengah. Ada Ibu Haja Ismawati Hafiz yang saya hormati, Ibu Umma Farida yang saya hormati, para ibu-ibu semuanya, bunyai-bunyai, terutama yang bersama kita tadi, bersama kita semuanya yang membacakan rotib, membaca sholawat, memahalul qiyam, membaca surat yasin, semuanya tidak bisa saya sebut satu persatu. Terima kasih yang sebesar-besarnya. Acara yang sangat menyenangkan di tengah pandemi, kita bisa bertemu, membaca kalimat-kalimat thayyibah. Semoga bagian dari ikhtiar segera Allah Subhanahu wa taala menghentikan, menyelesaikan, meringankan pandemi yang sedang dialami oleh umat manusia di muka bumi semuanya ini. Para ibu-ibu semuanya, kita akan sedikit berbincang-bincang. Saya diajak bergabung untuk membicarakan tentang kesabaran dan keikhlasan. Dua hal yang sebetulnya tentu ibu-ibu lebih bisa menjalankan dengan baik. Saya hanya bisa diajak bergabung, kemudian diminta untuk berbicara. Saya akan menjalankan tugas itu meski dengan penuh rasa rasa kurang pede sebetulnya, karena seharusnya yang berbicara ketika menyangkut masalah-masalah tasawuf, menyangkut masalah-masalah hati ini adalah orang-orang yang punya power ya. Ma yakhruju minal qalbi yasilu ilal qalbi. Sesuatu yang keluar dari hati akan masuk ke dalam hati. Baik ibu-ibu semuanya, saya ingin memulai dari penjelasan Al-Imam Al-Ghazali ya. Al-Imam Al-Ghazali menulis buku Ihya Ulumuddin. Itu ada 4 judul besar dalam buku itu ya. Yang pertama menyangkut masalah ibadah. Perilaku-perilaku manusia berkaitan dengan ibadah, ada sholat, ada zakat, ada haji, ada puasa, ya. Yang kedua menyangkut masalah adat, kebiasaan. Dua hal ini masuk kategori perilaku-perilaku zahir. Hal-hal yang sifatnya zahir. Nah, agar dua hal ini bisa dilakukan dengan sempurna, ibadahnya dilakukan dengan baik, kebiasaan-kebiasaan seperti makan, tidur, menikah, dan lain sebagainya ini bisa berjalan dengan baik. Lalu Imam Ghazali membuat 2 judul besar lagi, namanya Al-Munjiyat dan Al-Muhlikat. Hal-hal yang bisa menyelamatkan kita semuanya, dan hal-hal yang merusak kita semuanya. Ya.
Ini ada not ya, suara kurang keras. Saya merasa sudah keras ini sebetulnya. Atau ya mungkin semoga tetap sinyalnya bisa di ini ya, bisa bagus dan bisa diterima dengan baik. Baik ya, saya teruskan. Nanti kalau kurang jelas mohon dikasih ini. Ada yang mengingatkan. Nah, yang menyelamatkan dan yang merusak inilah yang kemudian disebut dengan hal-hal yang sifatnya batin. Karena itu ada penjelasan zahiran wa batinan. Zahirnya baik, batinnya juga baik. Zahirnya selamat, batinnya juga selamat. Nah, di antara hal-hal yang bisa menyelamatkan itu adalah agar perilaku kita, ibadah kita baik, amal-amal yang merupakan adat yang sebetulnya tidak ibadah mahdhah itu juga baik. Itu yang pertama, itu adalah ikhlas. Yang kedua adalah sabar. Dua hal inilah yang diminta oleh panitia untuk dibicarakan di siang hari ini. Para ibu-ibu yang saya hormati dan juga para bapak-bapak, barangkali ada yang hadir. Salah satu kutipan dari Malik bin Dinar. Ya, Malik bin Dinar itu mengatakan begini. Kharaja ahlud dunya minat dunya walam yadhuqu fiha atyaba syai'in fiha. Qalu wa ma huwa ya Aba Yahya? Qala ma'rifatullah. Banyak para penduduk bumi yang meninggalkan bumi, wafat, belum merasakan sesuatu yang paling indah di muka bumi. Para murid-murid, para teman-teman bertanya kepada Abdul Malik bin Dinar. Apa itu Aba Yahya? Dijawab oleh Abdul Malik bin Dinar, ma'rifatullah. Ma'rifat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi menurut para sufi Malik bin Dinar, hal yang paling indah di muka bumi ini adalah ketika kita mampu ma'rifatullah, bisa ma'rifat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salah satu sufi yang lain, ada seseorang namanya Malik Dhunnun al-Misri, orang Mesir. Kuburannya ada di Mesir, biasanya para mahasiswa di Mesir beberapa kali jika ada waktu luang biasanya ziarah ke Dhunnun al-Misri. Saat itu beliau menghadapi kematian. Ditanya Dhunnun al-Misri ini, apa yang kamu inginkan di saat engkau ingin atau menghadapi kematian ini? Jawab Dhunnun al-Misri, an a'rifahu qablan amuta walau bilahta. Saya berharap mampu mencapai ma'rifatullah meski sebentar sebelum saya wafat. Kesadaran yang luar biasa dari para sufi bahwa kenikmatan terhebat yang mampu kita rasakan di muka bumi ini sebetulnya adalah ma'rifatullah. Ibu-ibu semuanya yang saya hormati, dan cara terbaik diantaranya untuk mencapai 2 derajat atau ma'rifatullah itu adalah dengan melakukan 2 hal ini yang kita bahas pada siang hari ini, yaitu sabar dan al-ikhlas. Sabar. Dalam penjelasan-penjelasan yang lain, bahwa ada tingkatan-tingkatan makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada yang namanya bahaim, hewan. Ada yang namanya malaikat. Ada yang namanya manusia. Yang sering disampaikan oleh para sufi. Hewan ini tidak memiliki kesabaran sama sekali. Dia disusun tubuhnya, dibangun berdasarkan memenuhi hasrat syahwatnya dengan kadar-kadar tertentu. Dia tidak memiliki kesabaran. Karena itu
eh, hidupnya adalah memenuhi keinginan-keinginan yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sementara itu di sisi yang paling ujung lain adalah para malaikat. Para malaikat ini keinginannya tidak disertai dengan syahwat. Karena segala keinginannya ditujukan untuk mencapai ma'rifat kepada Allah Subhanahu wa taala tanpa diberikan syahwat, halangan apapun sehingga malaikat tidak membutuhkan kesabaran. Akan tetapi manusia ini lahir pertama kali yang dimiliki adalah keinginan untuk makan tanpa memiliki kesabaran sama sekali. Lalu beranjak besar sedikit, keinginannya adalah bermain, mempercantik diri, bermain. Lalu besar sedikit lagi, tumbuh hasrat biologis, hasrat untuk bertemu dengan lawan jenis. Semuanya ini adalah kategori-kategori syahwat yang bisa bermanfaat, tapi sekaligus juga tidak bermanfaat. Lalu atas rahmat Allah, fadl Allah, Allah memberi manusia. Satu adalah al-ma'arif. Dalam buku-buku tasawuf disebut ma'arif. Yang kedua adalah al-ahwal. Lalu yang ketiga adalah al-a'mal. Hal pertama yang dimiliki oleh manusia adalah pengetahuan. Karena itu dalam buku-buku karakter-karakter, buku-buku tentang penjelasan moral, hal pertama yang harus dimiliki oleh setiap manusia adalah pengetahuan, kebijakan. Kita tidak dapat melakukan yang benar sebelum kita berpikir dan melihat dengan benar. Karena itu yang pertama adalah makrifat. Pada siang hari ini, momen kita adalah sebetulnya sedang mengisi makrifat kita. Pengetahuan kita tentang sabar. Bahwa sabar akan mencapai terhadap kesenangan, kebahagiaan. Pengetahuan ini lalu mengantarkan kepada kita kepada keinginan-keinginan. Inilah yang kemudian disebut ahwal. Dan setelah ahwal ini baru naik kemudian menjadi perilaku-perilaku. Maka di kesempatan di siang hari ini, pengetahuan kita tentang sabar, itu semoga mengantarkan kita kepada keinginan-keinginan untuk mencapai kenikmatan-kenikmatan setelah kita menjalankan sabar dengan sebaik-baiknya. Ibu-ibu, bapak-bapak yang saya hormati, sering kita mendengar kalimat-kalimat seperti ini ya, hal yang menunjukkan betapa pentingnya sabar. Lakukan hal yang benar meski susah. Jangan melakukan hal yang gampang tetapi salah. Jadi lakukan hal yang benar meski susah. Jangan yang mudah meski salah. Hal yang menunjukkan bahwa banyak hal yang benar itu sebetulnya menuntut kesulitan-kesulitan tertentu untuk melakukannya. Dan moral tasawuf yang digambarkan oleh para ulama yang dijelaskan untuk mengatasi semuanya itu salah satunya adalah sabar. Berarti sabar itu juga menyangkut hal-hal yang sifatnya adalah perintah. Perintah Allah Subhanahu wa taala untuk melaksanakan kebaikan-kebaikan itu semuanya hanya bisa dilaksanakan jika kita melaksanakan atau memiliki kesabaran. Karena itu para ulama-ulama menyampaikan bahwa kesabaran itu membawa keberanian. Orang yang tidak punya kesabaran, keberaniannya itu kecil sekali. Hal yang positif pertama jika kita punya kesabaran, itu punya keberanian. Keberanian kalau kita sedang melaksanakan belajar di bangku kuliah, kita berani
untuk mengambil judul-judul yang sulit, berani mengambil kesulitan di S2, berani mengambil kesulitan di S3. Kita kepingin agar kawan-kawan kita, masyarakat kita di Nahdlatul Ulama dan juga masyarakat kita di luar itu, kita kepingin agar semuanya baik. Itu semuanya tujuan-tujuan itu butuh keberanian. Dan orang yang berani itu kita jamin pasti punya kesabaran yang luar biasa. Orang sering mengatakan bahwa kesabaran itu adalah mengakibatkan kesusahan-kesusahan. Tapi sejumlah tokoh-tokoh itu menyebutkan bahwa sebetulnya kesabaran itu mengantarkan kepada kebahagiaan, kegembiraan. Jadi orang sabar itu ternyata itu tidak punya persepsi buruk, bukan buruk ya, tapi sedih. Ternyata bukan. Sabar itu ternyata membawa kebahagiaan. Sekarang ini musimnya vaksin. Ada banyak kawan-kawan kita yang divaksin dengan gembira. Itu pasti punya kesabaran yang luar biasa. Berani menghadapi dengan baik. Kawan-kawan kita yang tetap bermasker di tengah pandemi dan melakukan itu dengan kebahagiaan. Salah satu rahasianya karena dia punya kesabaran. Jika dia tidak punya kesabaran, melakukan itu tentu tidak dengan bahagia. Jadi ternyata kesabaran itu membawa kegembiraan, kebahagiaan. Jadi sabar ini ternyata salah satu kunci yang luar biasa. Karena itu dalam Al-Quran disebut isbiru wasobiru. Sabar, wasobiru, dan menang-menangan untuk sabar. Karena yang sabar itu ternyata tidak hanya orang baik. Yang buruk itu juga punya kesabaran yang luar biasa. Yang abai terhadap protokoler kesehatan, itu juga punya kesabaran agar tetap abai walaupun diperingatkan. Itu kalau kemudian yang melakukan protokoler kesehatan itu tidak sabar, ya kalah. Karena itu Al-Quran nyebutnya isbiru wasobir. Jadi tokoh-tokoh kita lalu mengingatkan bahwa kesabaran itu ternyata juga membawa kegigihan. Jadi sabar itu ternyata luar biasa faedahnya, itu gigih. Kalau kita melihat orang-orang sukses, kita melihat pimpinan kita, ada Ibu Khofifah yang begitu sukses, memimpin muslimat, berada di kementerian, lalu sekarang menjadi gubernur, itu pasti punya kegigihan yang luar biasa hingga bisa meraih banyak hal. Dan kegigihan itu salah satu kuncinya adalah karena dia punya kesabaran. Lalu kesabaran itu juga membawa seseorang itu daya tahannya luar biasa, daya tahannya itu. Maka sering disampaikan begini, mengembangkan karakter itu lebih banyak dari proses penderitaan dan kegagalan daripada keberhasilan. Makanya sering dikatakan bahwa kegagalan itu adalah keberhasilan yang tertunda. Karena menurut para pakar, para ulama, karakter kuat itu sebetulnya lebih banyak dibangun oleh kesabaran dalam menghadapi kegagalan, penderitaan. Kalau kita melihat sirah Nabi Muhammad SAW, sebagaimana riwayat Al-Bukhari diriwayatkan oleh Abu Hurairah, Nabi mengatakan bahwa para nabi itu adalah penggembala kambing. Kamu, wahai Rasulullah, juga menggembala kambing? Ya, saya menggembala kambing. Salah satu proses bagi Kanjeng Nabi Muhammad SAW untuk mencapai kepada kesabaran yang luar biasa, sehingga menghadapi apapun beliau dengan gigih berjuang sampai berhasil. Percaya. Kemudian para ibu-ibu semuanya yang saya hormati, kesabaran itu juga membawa seseorang
pada sikap yang luar biasa, yaitu percaya diri. Salah satu karakter yang baik yang seharusnya dimiliki oleh setiap muslim itu adalah percaya diri. Dan salah satu penunjang terpenting agar seseorang itu percaya diri adalah kesabaran. Jadi pada pagi hari ini atau siang hari ini kita semuanya dihadapkan untuk berbicara masalah-masalah kesabaran. Ini memang momen yang sedang dihadapi oleh orang-orang Indonesia. Kita menghadapi pandemi pada sekarang ini. Apakah setelah pandemi ini menjadikan bangsa Indonesia semakin kuat ataukah semakin jatuh? Itu salah satu tolok ukurnya adalah kemenangan kita dalam mempertahankan kesabaran. Tidak ada kesuksesan yang tidak disertai dengan kesabaran. Ibu-ibu yang saya hormati, dalam penjelasan-penjelasan yang lain, ya, ini sebetulnya jika kita bertemu, ya mungkin ada bisa saling bercerita ya tentang kesabaran ini. Ya, para imam-imam kita sudah banyak menjelaskan tentang kesabaran, ada kesabaran dalam ketaatan. Karena ternyata taat itu tidak ada yang bisa melakukan 100% tanpa kesabaran. Sholat 5 waktu tanpa sabar tidak akan terjadi. Kita diperintahkan untuk membaca Al-Quran setiap hari meski sedikit. Nah, mungkin taat itu bisa kita jalankan jika kita tidak punya kesabaran yang baik. Makanya Imam Ghazali salah satu penjelasannya sabar itu yang pertama di wilayah-wilayah ketaatan. Yang kedua adalah di wilayah-wilayah kemaksiatan. Hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala tanpa kita punya kesabaran, tidak semuanya bisa kita hindari. Ibu-ibu, kesadaran ini juga menjadikan kita itu mampu memiliki sifat yang disebut dengan pengendalian diri. Dhabtun nafas. Mampu mengendalikan diri. Kunci utamanya diantaranya adalah sabar. Kita punya tabiat-tabiat yang luar biasa. Yang jika dibiarkan itu dampaknya sangat buruk. Yang bisa mengendalikan sabar. Marah misalnya. Yang bisa mengendalikan adalah sabar. Tabiat itu. Lalu kita juga punya hawa nafsu. Nafsu makan kita. Nafsu apalagi? Nafsu untuk bermain. Nafsu untuk selalu membuka HP. HP ya. Kita ini bangun tidur HP ya. Mau tidur HP di era-era medsos. Berapa menit kita membuka WA kita. Yang bisa mengendalikan adalah sabar kita. Hasrat-hasrat kita, nafsu-nafsu kita. Semuanya hanya bisa terkendali jika kita memiliki kesabaran yang luar biasa. Kemudian penjelasan-penjelasan yang lain saya mencatat, menyampaikan, membaca lalu saya sampaikan. Di antaranya adalah kita dalam hal mengejar kesenangan. Uhilla lakumut thayyibat. Qul man harrama zinatallahi allati akhraja ibadi. Kita di dunia ini diperkenankan, dipersilahkan untuk bersenang-senang. Zinah atau hiasan-hiasan juga diperkenankan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan kita tidak boleh mengharamkan perhiasan-perhiasan yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi seperti kata Kanjeng Nabi, ad-dunya hilwun khadirun. Dunia itu adalah manis kalau dilihat, menyenangkan sekali dunia itu. Dunia itu juga rasanya enak, dilihat warnanya hijau. Karena itu jika kita sudah
berhadapan dengan dunia, mencari kesenangan, seringkali kita ini lupa diri. Yang mengendalikan semuanya itu adalah kesabaran. Sabar ternyata menurut para pakar, para ulama, itu mampu kita mengejar kesenangan yang wajar, bukan kesenangan yang berlebih-lebihan. Itu sabar. Sabar itu juga bisa memanage kapan kita menggunakan kesenangan. Kapan kita, apakah senang kita itu mau kita laksanakan di pagi hari? Apakah kesenangan kita mau kita laksanakan di siang hari? Apakah kesenangan kita akan kita lakukan di malam hari? Itu yang bisa mengontrol semuanya itu adalah sabar. Hari ini saya sedang misalnya mengerjakan tugas. Lalu ada sesuatu yang sangat menyenangkan, yang jika dilaksanakan membuat bahagia. Tetapi saya punya kesabaran, saya punya sifat yang lahir dari sabar, yaitu dapat mengontrol diri. Lalu saya menyampaikan, saya akan menunda kesenangan itu di siang hari, saya akan menunda kesenangan itu di malam hari. Saya sekarang akan mengerjakan tugas. Semuanya bisa terkontrol dengan baik. Bahkan kemarahan itu bisa tunduk kepada kita. Itulah yang sering disampaikan seperti ini. Apakah kita tunduk kepada keinginan kita, ataukah keinginan kita yang tunduk pada kita? Saya kepingin, karena lama tidak ketemu dengan istri misalnya, saya benar-benar kepingin ketemu dengan istri saya. Saya sekarang ditundukkan oleh keinginan saya tersebut, ataukah keinginan saya itu yang saya tundukkan, sehingga saya bisa memanage. Oh, saya akan ketemu dengan istri saya jam 9. Saya ingin ketemu istri saya jam 12. Saya akan ketemu dengan istri saya jam 5 sore, dan seterusnya. Berkat sabar, saya tidak lagi ditundukkan oleh keinginan saya, tetapi keinginan saya yang saya tundukkan. Hal-hal yang diberikan oleh Allah kepada kita, sifat marah, sifat benci, sifat cinta, semuanya itu adalah hal-hal yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita mampu bersabar, mampu punya sifat kendali diri, sifat-sifat itu bisa kita tempatkan sesuai dengan tempatnya yang sangat-sangat baik. Saya bisa marah kepada anak saya misalnya, tetapi saya bisa memanage kapan saya harus marah. Saya bisa menyampaikan tentang rasa cinta saya kepada anak saya, tapi saya bisa menyampaikan kapan waktu yang tepat. Itu semuanya juga bisa kita manage melalui kesabaran. Kesabaran sebagaimana sering disampaikan oleh para ulama. Bapak-bapak, ibu-ibu yang saya hormati, hal lain yang sangat mendorong kita untuk menjadi karakter-karakter yang baik, mendorong kita agar gampang bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Yang tadi saya sampaikan bahwa kenikmatan terbesar di dunia ini sebetulnya adalah ma'rifatullah. Kata Imam Fakhruddin Ar-Razi ketika menjelaskan ayat ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Fakhruddin Ar-Razi mengatakan bahwa kebahagiaan itu ada dua. Ada kebahagiaan yang sifatnya materi dan kebahagiaan yang sifatnya adalah ruhani. Sifatnya ruhani. Menurut Fakhruddin Ar-Razi, kebahagiaan terbesar adalah yang sifatnya ruhani. Dan salah satu konsepnya adalah menggunakan ayat ini. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Ayat-ayat ini sering ditulis di makbaro-makbaro, seakan-akan ini ayat untuk orang yang mau mati atau yang mati. Tapi menurut Fakhruddin Ar-Razi, ayat ini itu justru untuk kita yang masih sehat, yang masih hidup.
bahwa kebahagiaan terbesar itu ketika hati kita itu ma'rifat kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang ma'rifat kepada Allah hidupnya penuh dengan kebahagiaan. As-sa'adah al-abadiyah. Dan salah satu kunci terbesarnya adalah ketika kita mampu ikhlas, memurnikan segala sesuatu untuk Allah Subhanahu wa taala. Ikhlas. Tentu itu perjalanan yang sangat panjang sekali. Ketika kita berorganisasi untuk muslimat, kita tata hati kita agar ikhlas. Kita ketika berada di Nahdlatul Ulama, ketika berada di MUI, para ulama-ulama kita mengingatkan itu semuanya adalah sarana untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga salah satu caranya yang terbaik adalah ikhlas. Ikhlas sebelum bekerja, ikhlas di tengah bekerja, dan ikhlas setelah bekerja. Kata Al-Imam Al-Ghazali. Ikhlas itu juga berarti adalah setia pada moral. Setia pada moral. Saya akan berbuat baik kepada kamu. Apapun yang terjadi. Kamu berbuat baik kepada saya atau kamu berbuat jelek kepada saya akan tetap berbaik hati kepada kamu. Itu namanya ikhlas. Setia kepada moral. Bukan kamu berbaik kepada saya maka saya baik. Kamu jelek kepada saya maka saya akan jelek. Itu enggak setia sama moral. Ikhlas itu dalam artinya juga salah satunya adalah setia kepada moral. Tidak menunggu orang lain untuk baik agar kita baik. Kita akan tetap baik meski orang lain tidak baik. Muslimat Nahdlatul Ulama akan tetap baik untuk negeri ini misalnya. Meski negeri ini kadang-kadang kurang baik kepada Nahdlatul Ulama, kepada muslimat. Kita akan berbaik kepada Pak Jokowi misalnya. Meski kadang-kadang Pak Jokowi kurang mengerti sama Kiai Ma'ruf Amin misalnya, kurang mengerti sama Nahdlatul Ulama, kurang mengerti sama kita. Kita akan tetap berbuat baik. Setia kepada moral. Salah satu pemahaman ikhlas disampaikan oleh para alim ulama. Berpegang teguh pada keyakinan, berpegang teguh pada nurani. Salah satu makna ikhlas. Jadi ikhlas ini apa ya? Para ulama-ulama kita mengingatkan bahwa sebelum beramal kita disuruh ikhlas. Sebelum beramal disuruh belajar apa itu ikhlas, niatkan yang baik. Sebelum teken kontrak, ketika kita mau mengatakan bahwa saya bersedia untuk berada di Nahdlatul Ulama, menjadi sebagian dari pengurus Nahdlatul Ulama. Para kiai kita menyampaikan, ditata dulu niatnya, yang ikhlas dulu. Jadi sebelum beramal, ikhlas. Lalu ketika beramal, di tengah-tengah amal, juga harus ikhlas. Di tengah-tengah itu banyak sekali godaan. Para ulama kita mencontohkan ketika sholat. Ketika sholat pertama kali, Allahu Akbar, seperti ikhlas yang luar biasa. Tapi begitu di tengah-tengah sholat, ada mertuanya datang, sholatnya tambah khusyuk. Orang semakin tidak khusyuk, berarti ikhlasnya mulai luntur di tengah jalan. Ikhlas juga berarti adalah setia kepada moral, setia kepada Allah setelah beramal. Karena biasanya setelah amal, lalu inginnya diceritakan kepada orang lain. Saya setelah menjalankan kebaikan ini, tolong disebarkan di mana-mana. Itu berarti telah menodai ikhlas setelah. Dan para ulama-ulama kita, para tokoh-tokoh kita kadang-kadang mengingatkan bahwa ikhlas ini membawa kepada rendah diri. Bukan rendah diri, maaf ya, rendah hati. Tawadhu.
Tawadhu itu salah satunya. Makanya sering para ulama-ulama kita lalu mengingatkan bahwa separuh kejelekan adalah ketika kita beramal, kita ingin menonjolkan diri. Dan kita diajarkan oleh ulama-ulama kita, menonjolkan diri itu salah satu hal yang berlawanan. Banyak hal yang asalnya itu baik, menjadi tidak baik karena rasa ingin menonjolkan diri. Hubungan saya ingin contohkan hubungan saya dengan istri saya. Saya ingin baik kepada istri saya. Tapi setelah saya baik kepada istri saya ingin agar istri saya mengakui bahwa saya lebih hebat daripada istri saya. Bahwa saya telah berbuat baik banyak kepada istri saya. Maka kebaikan-kebaikan itu menjadi tidak ada nilainya. Karena keikhlasan itu ternyata dirusak, di penghujung. Seringkali di penghujung. Jadi ternyata ikhlas itu, para ibu-ibu, para bapak-bapak yang saya hormati, itu ternyata tidak hanya di awal, tidak hanya di tengah, tetapi juga di belakang. Di kesempatan Riyadhah ini, kita semuanya sedang melaksanakan hal-hal yang luar biasa tengah pandemi ini. Ya. Kita ikut bagian dari Nahdlatul Ulama, bagian dari muslimat yang melaksanakan Riyadhah di siang hari ini. Sehari-hari kita juga ikut proaktif agar pandemi ini bisa berjalan atau selesai dengan cepat. Dan semoga langkah-langkah kita ini membawa kita ya salah satu sarana untuk ma'rifat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tentu makom kita tidak makom yang telah mengalahkan seluruh hawa nafsu kita. Enggak ya. Makom kita adalah kadang kita menang, kadang kita kalah. Karena itu terima kasih sekali pada siang hari ini kita diundang, kita bisa temu dengan ibu-ibu, mengingatkan kembali tentang pentingnya ikhlas dan sabar yang disebut dalam Al-Quran, alladzina qalu rabbunallahu tsumma istaqamu. Yang pertama mengucapkan rabbunallah, itu artinya ikhlas. Artinya itu adalah iman. Lalu diteruskan dengan tsumma istaqamu, kemudian istiqomah. Nah, istiqomah ini wilayahnya sabar. Kalau kalimat yang pertama rabbunallah itu adalah makomnya ikhlas. Dua hal ini semoga bisa kita jalankan dengan baik sehingga semuanya bisa kita semuanya menjadi min ibadillahi sholihin ya, min ibadillahi al-muttaqin. Kita seperti yang awal saya sampaikan, kenikmatan terbesar itu adalah ma'rifat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mohon maaf yang sebesar-besarnya, ini suaranya agak mantul di mic saya sehingga suara saya agak terganggu ini. Baik, ibu-ibu yang saya hormati, saya kira itu ya yang bisa saya sampaikan. Tampaknya suaranya sangat mantul di telinga saya ini sehingga saya tidak bisa melanjutkan pembicaraan atau tausiah di siang hari ini. Mohon maaf atas segala kekurangan. Terima kasih al-husnul istima'. Kita berdoa bersama-sama. Diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah.
بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم اللهم لك الحمد على هدايتك وتوفيقك ولك الشكر على نعمك السابغة وعليك الظاهرة والباطنة اللهم لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك فلك الحمد ولك الشكر حتى ترضى اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه اللهم إنا ظلمنا أنفسنا ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت فاغفر لنا مغفرة منك وارحمنا إنك أنت الغفور الرحيم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم إنا نسألك أن تعلمنا ما ينفعنا وتنفعنا بما علمتنا اللهم اجعلنا من عبادك الصالحين من عبادك المتقين من عبادك المخلصين من عبادك الصابرين اجعلنا من عبادك الراضين المرضين ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم الحمد لله رب العالمين إلى أسرار الفاتحة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صراط الذين أنعمت عليهم. Demikian yang bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.